Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Azizah Dia Nur Fadila dengan NIM 858855524. Di sini saya akan menyajikan video simulasi pembelajaran terpadu kelas 2 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kalian, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekarang ibu mau tanya, adakah teman kalian tidak masuk hari ini? Semua ya. Sebelum kita memulai materi pada pagi ini, mau tanya nih, perbuatan baik apakah yang kalian perbuat kepada orang lain tadi pagi? Apakah perbuatan tersebut sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Pukul berapakah kamu melakukan perbuatan tersebut? Bagaimana perasaanmu ketika melakukan perbuatan tadi? Pertanyaan ibu tadi ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar Pancasila Dasar Negaraku. Yang kedua adalah kita akan belajar waktu dan durasi atau lama waktu. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenal perasaan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah yang pertama, memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter yang mencerminkan persatuan, keadilan, dan gotong royong. Kedua, menyebutkan waktu dengan menggunakan durasi terhadap waktu yang lain. Ketiga, menceritakan perasaan terkait pengalaman pribadi dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Dari gambar tersebut, apakah yang dapat kalian ceritakan? Betul, ada seorang anak atau seorang siswa yang sedang membaca buku di taman. Nah, menurut kalian, apakah perbuatan mereka sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Sila keberapakah itu? Apa bunyinya? Betul, Persatuan Indonesia. Sekarang ibu minta kalian membaca bacaan yang berjudul Bersikap Sesuai Pancasila. Nah, dari sini kita tahu bahwa SD Nusantara meskipun berasal dari agama yang berbeda, adat istiadat, dan suku bangsa yang berbeda, mereka tetap hidup saling berdampingan dan tolong-menolong. Hal tersebut sudah yakin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap nilai-nilai Pancasila, simak video berikut ini ya. Nah, dari video berikut, ibu harap kalian sudah paham ya tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, semuanya silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah ibu tentukan kemarin. Nah, game ini namanya adalah game pohon Pancasila. Di sini tugas kalian adalah menempelkan atau menambahkan daun-daun sila-sila dalam Pancasila pada ranting pohon Pancasila yang sudah sesuai dengan Pancasila dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Apakah semua sudah menerima alat dan bahannya? Kalau sudah, selamat mengerjakan. Apakah semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Bagus sekali, ibu lihat pekerjaan kalian sudah bagus. Sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dari hasil LKPD yang kalian kerjakan tadi, sepertinya kalian sudah mulai paham nih tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugas kalian di rumah yaitu menuliskan perbuatan baik yang kalian lakukan hari ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan menuliskan pukul berapakah kalian melakukan perbuatan tersebut. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Untuk memudahkan kalian menentukan waktu, sekarang kita akan belajar waktu dan durasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang waktu dan durasi atau lama waktu. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas dari ibu ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar kegiatan beserta waktu yang tertera pada jam. Lalu tuliskan waktu yang terjadinya kegiatan tersebut beserta lamanya.
Tuliskan waktu yang diminta menggunakan istilah berapa jam sebelum pukul atau beberapa jam setelah pukul. Berikutnya, lihatlah jam pita pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan waktu dari tengah hari hingga tengah malam dengan cara yang berbeda. Setelah pukul 12.00 tengah hari tidak kembali lagi ke 01.00, melainkan diteruskan dengan 13.00, 14.00 seterusnya hingga 24.00 tengah malam. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada pada gambar tersebut. Soal berikutnya adalah cara menggunakan waktu dan durasi dalam waktu dengan tepat. Bacalah kalimat dari 1 sampai 4 dan perhatikan waktu dalam waktu yang digunakan dalam kalimat tersebut. Manakah yang sudah benar dan manakah yang masih salah? Kalimat nomor berapakah yang masih salah menggunakan istilah waktu dalam waktu? Mengapa demikian? Nah, dari tugas yang Ibu berikan tadi, sepertinya kalian sudah mulai paham nih tentang penggunaan waktu dan durasi atau lama waktu. Untuk tugas yang terakhir yaitu, buatlah jadwal kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan. Kerjakan di buku tugas ya. Wah, pekerjaan kalian sudah bagus dan tepat sekali. Good job anak-anak. Nah, untuk tugas yang terakhir yaitu buatlah jadwal kegiatan kalian sehari-hari dari bangun tidur hingga larut malam. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Ingat bahwa mengatur waktu sangat berguna atau bermanfaat untuk kehidupan kita supaya tertata dengan baik. Apakah semua sudah selesai? Bagaimanakah perasaan kalian? Sekarang kita akan belajar tentang berbagai macam perasaan dan penyebabnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, bagaimanakah perasaan kalian ketika mendapatkan juara kelas? Senang, betul. Sekarang bagaimanakah perasaan kalian jika mendapati teman sedang kesusahan? Sedih, betul. Nah, itu semua dinamakan dengan perasaan. Sekarang coba baca dan amati gambar berikut. Judulnya adalah Mimi marah. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Tugasmu adalah mencari makna kosakata baru yang ada dalam bacaan tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam bacaan tersebut terdapat titik dan huruf kapital, di mana titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, sedangkan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Dapatkah kalian menemukan tanda titik dan huruf kapitalnya? Di manakah itu? Betul sekali. Berikut adalah contoh penggunaan titik dan huruf kapital. Contohnya yang pertama, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Dia masuk kamarnya, di mana dia merupakan awal kalimat sehingga huruf D menggunakan huruf kapital. Terus kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, angin membuatnya merasa sejuk, di mana titik digunakan pada akhir kalimat. Apakah semuanya sudah paham tentang penggunaan titik dan huruf kapital? Kalau sudah, sekarang tugasmu adalah menambahkan titik dan huruf kapital pada kalimat tidak sempurna berikut. Kerjakan tugasmu di buku tugas kalian masing-masing ya. Apakah semua sudah selesai? Wah, hebat sekali. Sekarang Ibu lihat kalian sudah bisa menempatkan atau menambahkan titik dan huruf kapital pada kalimat dengan betul. Berikutnya, coba kalian amati tabel caraku menenangkan diri. Di sini tugas kalian adalah memilih satu cara yang kalian setujui dan satu cara tidak kalian setujui, beserta alasannya. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Setelah itu, silakan dipresentasikan di depan kelas. Wah, ternyata setiap anak punya pendapat beragam ya. Sekarang berikutnya adalah coba kalian bentuk kelompok berisikan 4 anak. Tugas kalian adalah mendiskusikan mengenai cara menunjukkan kemarahan dan menenangkan diri. Silakan bagikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Wah, hebat sekali anak-anak. Sekarang kalian sudah berhasil berdiskusi tentang cara menunjukkan kemarahan dan cara menenangkan diri. Nah anak-anak, marah merupakan hal yang wajar, tetapi kita harus berhati-hati ketika menunjukkannya agar tidak menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Nah, apakah semua sudah paham tentang materi hari ini? Kalau sudah, silakan perhatikan LKPD berikut. Nah, LKPD ini dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing dan jadikan LKPD ini sebagai tugas kalian di rumah. Jangan lupa dikerjakan ya.
Tak terasa anak-anak kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, sekarang saatnya mari kita simpulkan sudah belajar apa saja sih kita hari ini. Yang pertama, betul Pancasila dasar negaraku. Yang kedua, pintar, waktu dan durasi atau lama waktu. Dan yang ketiga, betul mengenal berbagai macam perasaan dan penyebabnya. Nah, anak-anak jangan lupa juga ya mengerjakan tugas dari ibu hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah serta manfaat ke depannya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.